Alhamdulillah, kita sudah dikawalakan oleh Allah, diberikan taufik dapat hadir di majelis dan bisa mengikuti istighfar bersama, selawat berjamaah dan berzikir berjamaah. Kemudian kita sambung dari pengajian kita minggu yang terdahulu, di mana selalu kita pahami di majelis kita ini ilmu yang berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Yaitu sampai sudah pengajian kita minggu yang terdahulu yang berhubungan dengan 3 sifat Tuhan: sifat ilmu, sifat sama, dan sifat basar. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Pengetahuan Tuhan, pendengaran Tuhan, dan penglihatan Tuhan nampak yang sempurna atas segala meliputi. Ini dulu yang kita yakini di dalam hati kita, dengan pengertian tidak ada dimanapun, tidak ada dimanapun sesuatu yang tidak nampak oleh Allah. Dengan ilmunya Allah, dengan pendengaran Allah, dan penglihatan Allah. Apabila ini kita rasakan di dalam hidup kita, itu dinamakan muraqabah. Ini harus hati-hati. Muraqabah ini dituntut di dalam hidup setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan sepanjang-panjang kita hidup di dunia ini. Hendaknya hati kita ini selalu merasa diintai oleh Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan pendengaran Allah, dan penglihatan Allah. Nampak kita ini oleh Allah zahir dan batin, dengan nampak yang sempurna atas jalan baik. Ini namanya di dalam ilmu tasawuf membadah hati. Sebagaimana Nabi ibadah hati pertama ketika beliau berumur 4 tahun, kedua ketika beliau berumur 12 tahun, ketiga ketika beliau berumur 25 tahun, keempat ketika Nabi berumur 40 tahun, dan kelima ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj pada ketika beliau berumur kurang lebih 51 tahun. 5 kali dada beliau ibadah, 5 kali dada beliau ibadah sidi, padahal sidi sudah pada sidi. Ini adalah pelajaran kepada umat supaya kita memperhatikan urusan hati, karena hati ini adalah tampak pendidikan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara membadahnya Nabi itu
dengan cara dua wadah yang terbikin dari perak untuk membersihinya, satu wadah yang terbikin dari emas. Mencipok banyunya 2 kali dari perak, kemudian satu wadah dari emas, yang mana dalam wadah yang satu itu ditumpahkan ke dalam dada Nabi. Dipaham di sini oleh ulama-ulama ahli di bidang kebatinan, ulama-ulama yang ahli memperhatikan hati. Ini adalah dijadikan untuk mengikuti Nabi di bidang pembadahan hati, yaitu 3 sifat Tuhan: ilmu Tuhan, pendengaran Tuhan, dan penglihatan Tuhan. 3 macam sifat inilah yang harus selalu kita ingat di dalam hidup ini. Apabila kita selalu ingat, maka itu namanya pembadahan, atau bahasa dalam tasawuf muraqabah. Kemudian membadah hati ini hendaknya kita lakukan lagi, hendak guling, bangun guling, hendak sembahyang 5 waktu. Berarti 7 kita mengingatkan. Hendak guling, ingatkan. Aku punya hati, zahir dan batinku. Di mana saja aku berada, selalu nampak dengan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, dan pendengaran Allah. Lalu kita ingat itu tadi, dirasakan oleh hati, terus diingatkan sambil kita bekerja sampai kita terlalap dalam tidurnya. Jadi dibawa di dalam guling. Kemudian hendak guling sudah, bangun guling, ia pulang. Punya hati pulang. Aku zahir dan batinku nampak yang sempurna oleh Allah, dengan ilmunya Allah, samanya Allah, dan pendengaran Allah. Lalu apa yang kita hadirkan di hati tadi terus kita ingat di dalam berusaha. Nah, apabila kita awak itu, berarti hati kita ini selalu merasakan hendak guling, bangun guling, hendak sembahyang, jalan pulang. Berdiri kita sesajadah, ingat. Namun kita dalam pelajaran ini paksa kita hijab dulu, hadirkan satu persatu. Hati kita bergelitik. Aku ini zahir dan batinku nampak oleh Allah, dengan pengetahuan, pendengaran, dan penglihatan terhadap aku, dengan nampak yang sempurna atas jalan mengikuti. Faedahnya akan menimbulkan takut dalam hati kepada Allah, dan menimbulkan mengharap akan kasih sayang Allah. Itu faedahnya. Jalan ini dalam kehidupan. Kalau banyak Nabi katakan, Nabi itu begitulah. Kalau kita hendak berjumpa Allah di akhirat, ini adalah usaha ikhtiar, artinya sesuatu yang kita jalankan dalam hidup.
Apabila ini berjalan, maka Allah akan berikan putus kepada kita. Nah, ini putus, terbuka hati. Itu hadiah dari Allah. Dari muraqabah ini akan dinaikkan karena Tuhan kepada makam muhadarah. Apa muhadarah? Hati ini akan merasakan kedekatan yang Allah dengan kita. Itu buah, itu hadiah. Itu namanya putus, dibukakan oleh Tuhan nanti. Kita akan merasa diri kita ini zahir dan batin arah pada awan Tuhan. Padahal Tuhan itu dirasa atau tidak dirasa, tetap kita ini sudah dijelaskan Tuhan dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat dengan kita ketimbang urat leher dan benarnya ini dengan dulu kita. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita ketimbang urat ganal ini dengan bulu kita. Para benar ini para Nabi Allah. Tetapi ada kita rasakan kedekatan itu. Bisakah kita akan merasakan nanti kedekatan Tuhan itu kepada kita? Bisa. Itu namanya muraqabah. Nah, itu namanya muhadarah. Bahasa Arabnya. Kapan kita dapatkan muhadarah? Ketika kita jalani muraqabah. Jadi ini hari demi hari kita jalani, minggu, bulan, tahun, barangkali 10 tahun, barangkali 15, 20 tahun, baru kita akan merasakan muhadarah. Merasa hati arah benar dengan Allah. Ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang menjalaninya. Kalau orang menjalaninya kawan tahun, dia akan bisa merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setengah rapi benar hidup ini. Sementara ini dahulu kita perjuangan kita melatih hati di muraqabah dahulu. Merasa parah dengan sifat yang tiga yang dimiliki oleh Allah. Apabila itu jalan, itu akan Allah sendiri yang menaikkan kelas. Pada kita lagi, Allah yang memberikan makan kepada kita. Bila dinaikkan kelas oleh Tuhan, nah berarti sampai waktu kita. Asapara hati Allah. Bila hati berarti roh yang dimaksud. Nah roh itulah namanya qalbur rabbani. Artinya hati roh yang tempat untuk merasakan kedekatan Allah dengan kita. Qalbur rabbani. Namun sudah di situ kita rasa kita itulah hidup ini semuanya indah. Walau dia mutiuran, walaupun kada disapa orang, walaupun kita jangan awan muha orang jauh kali, walaupun kita dikasih duitan, walaupun kita sakit, walaupun kita berparah, kawarung orang kada menawari awan kita, walaupun kita meminang kada diterima orang, tapi hidup ini kada sakit hati. Jadi nangaran wahabina dalam buka antara dua sudut itu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni
warfa'ni wahdini wa'afini, selamatkan mulut. Itu kan mesti selamat dari bala. Artinya bala mau hanya datang cuma kita nyaman aja. Nah itu kan selamat. Jangan disangka itulah api ini selamat bakar itu lalu kita ada karena bala apa ada? Dia salah paham. Dia salah paham. Kenapa? Karena busnya karena bala itu nabi. Orang apa lagi? Malahan sidik mempertubi-tubi karena bala. Maka Nabi membaca kalau api ini kata kabul kan? Kabul di mana kabulnya? Sabar menerima bala. Itu arahan pada bala. Nah, supaya kita tahu pengertian api ini. Apiatkan ulun ya Allah, selamatkan ulun ya Allah dari bala bencana. Sekalinya bala bencana juga yang bertubi-tubi. Makin hari makin banyak orang yang sarik kawan sini. Makin hari makin banyak orang yang bapaki kawan sini. Maka sini bisa baca-baca api ini di bala yang datang, sabarnya pun menghadang. Itu api ini. Supaya kita ini mengerti mereka. Ya kadang-kadang kita ini kadang mengerti. Saya kaji-kaji, tapi itu pakai orang aja. Orang mengaji bukan anak sugi. Orang mengaji mencari ridhanya Allah. Kan begitu. Kaji-kaji ini pakai orang ini. Caranya mengaji beriman itu dia amal setangan naik. Orang mengaji, mengaji. Orang mengaji mencari ridhanya Allah. Kalau sudah ridhanya Allah datang kepada kita, nama itu ada panggil ridhanya. Nah ini otak kita harus dihias dulu dicuci dahulu. Jangan dalam otaknya cuma hanya masa obat nih. Nanti nama obat. Masa obat warnanya setelah 60 tahun sudah ditinggalkan masa obat. Mari nanti kita bicarakan itu di samping nafas umat utamakan abadi. Nah, abadi apa? Kenikmatan di akhirat. Ini kenikmatan di akhirat. Begitu kita muraqabah, dinaikkan kelas oleh Tuhan kepada muhadarah as-salah kepada Allah. Memang benar Pak. Cuma karena Allah itu ada benda kayak kita, lalu mata kita apa melihat. Cahaya menjongkok kayak kita, mau matahari. Cuma dirasa. Nah rasa itu berarti roh, namanya kaina apabila sudah muhadarah para kawan dari Allah, naik lagi ke atas kepada musyahadah, lalu merasa berpandangan dengan Allah dengan mata hati. Itu kelasnya itu. Cuma apa itu aja alasan kayaknya yang merasa lagi asal jalankan dulu muraqabah. Di muraqabah ini perjuangan kita. Muhadarah itu hadiah merasa para kawan Allah. Bila sudah kita merasa para kawan Allah, disitulah kita akan merasakan dunia ini nikmat. Hilang saat itu, saat itu hilang. Padahal juga yang menyebabkan saat ini bertubi-tubi. Yang menyebabkan kita saat ini juga dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Tapi walayah zunka qauluhum, jangan menyakitkan akan mereka wahai Muhammad ucapan mereka orang-orang antara mengerti satu jualannya. Jangan
kisahnya darurat takut, kisahnya darurat takut, malah aku kan individu ya kok dia malah untung bilang ada salahnya ya mati aja udah kita dia malah untung bilang ada ya udah masing-masing kayaknya bertambah kita biaya. Makanya menurut saya itu padanya masuk surga, di surga di atas ekonomi di bawah bertambah kayak kita kehilangan di dunia gitu kan masih rumah aja aku di Jakarta itu kan aku di Banjar itu kan aku jadi pamer Pulau Kebuni namun masuk surga namun kalau masuk surga semua masuk anak dan kita punya. Nah masuk surga melihat kawan-kawan yang masuk neraka supaya masa untung alhamdulillah di samping masuk surga dan selamat dari neraka luar biasa ini bahagia. Nah masuk neraka melihat kawan yang masuk surga supaya ditambah kesakitan oleh Tuhan. Mana sudah sakit melihat orang yang jadi kita mau sama-sama masuk surga kehilangan. Namun saya mau masuk surga, saya mau masuk neraka, tetap kita bertaruhan. Rumah apa? Itu urusan wa'ala kulli syai'in qadir. Ada boleh kita baca. Ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas setiap apa saja kuasa, termasuk merupakan hijab bagi orang-orang yang dalam surga melihat orang dalam neraka, orang dalam neraka melihat orang dalam surga. Sadih benar kalimat ini. Adanya kawan itu jangan hanya mengalahkan pengumuman dalam surga ini. Adanya kawan Allahu Rabbi kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisabmu. Allahu Rabbi kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisabmu bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Ini buat kita memandang jasa Allah. Nah, kapan kita bisa memandang jasa Allah? Ketika kita di dunia ini muraqabah, melihat sifatnya dulu. Nah, melihat sifatnya merasa kita dekat dengan ilmunya Allah, merasa parah kita dengan pandangannya Allah, merasa parah kita dengan penglihatannya Allah. Ini jalan melawan tahun dinaikkan Tuhan kepada muhadalah, merasa parah kewajiban Allah. Jalan melawan tahun dinaikkan dan bukan musyahadah, merasa kita memandang Allah. Maka benar itu memandang itu. Cuma ada umat akibatnya. Apabila kita sudah merasakan memandang Allah di dunia ini dengan musyahadah itu tadi, maka kita akan melihat Allah di akhirat. Dua, kalau kita melihat Allah di bawah Nabi, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kuncinya, tiga sifat ini, ilmu, sama dan rasa.
hayati dulu dalam ilmu. Tuhan mengetahui, sama Tuhan mendengar, basar Tuhan melihat, dengan pengetahuan, pendengaran, penglihatan yang nampak sempurna jalan malikuti. Jalan malikuti itu berarti ada lagi kan? Ada lagi. Nah, kalian tidak tahu itu ada. Jalan akan itu dinaikkan Tuhan kepada mukadara. Karena akhirnya siapa kawan orangnya. Jalan akan Tuhan memang karena akan naik kepada musyahadah, merasa melihat kawan orang. Nah, apabila itu jalan terus sampai kita mati, insya Allah mau bermati alam mahasya dengan orang mati mengantarnya paling hidup supaya keluar yang naruh kita dijabut dibawa oleh malaikat, kita akan melihat Allah yang hakul lihat. Lihat kan awan ini kan dan seluruh tubuh. Di mana Tuhan? Kata Allah dinyatakan. Di depan dan di belakang dan di atas dan di bawah dan di dalam dan di luar dan di mana lagi sama sih. Sudah mati. Yang penting bagi kita, tugas kita ketika hidup ini murah yang akan bertahan. Apalagi yang Tuhan. Ada lawas lagi. Ada lawas lagi. Maksudnya dari lawas ini, apakah kita ini kainan apabila sudah keluar roh kita panjang bertamuan awan Nabi dan Allah, atau ada lawas lagi? Ada lawas maksudnya panjang bertamuan kan itu kadang ada lawas lagi kita ya. Yang sudah 50 tahun, apalagi yang sudah 70 tahun. Kenapa ada lagi didatangi bulosnya? Namun ini kan di jalan makanan sebelum Bayu Mata di bawah sini keluar. Apabila sudah Bayu Mata di sini keluar, ini bagaimana di sini tangis terakhir. Tangisan apa ini? Dua tangisan bagaimana? Bila kalau di sini orang kalau di sini bagaimana? Sudah keluar, bukan keluar orangnya. Itu bagaimana tangisan? Entah tangis menyesal atau tangis bahagia. Kenapa? Karena ketika itu kita diperlihatkan apa yang kita alami di sana. Mulai mengimbang keluar itu kita akan melihat apa yang kita alami. Makanya timbul dengan tak basah menyematan. Inilah majlis abad dan Allah mengingatkan kita akan sesuatu yang akan kita alami. Dan mudah-mudahan kita paham. Kita mengerti awal kita makanya di dalam hidup guna mengisi sisa-sisa Allah kita yang ada, dan di akhirat kita nanti dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,